Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Al-Burdah, semoga kita selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kitab yang kami pegang pada saat ini kitab Tanqihul Qaul. Kami akan membahas tentang fadilatun nikah, keutamaan dari nikah. Apa sih keutamaan nikah? Nah, ini akan kita bahas, yang diambilkan keterangan dari kitab Tanqihul Qaul. Ini yang jomblo denger ini, biar pada semangat pada nikah. Ya, pada semangat nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya beliau? At-tazwij barakatun wal waladu rahmatun. Pernikahan, perkawinan itu adalah satu keberkahan, sementara anak yang dihasilkan dari hubungan suami istri yang sah, rahmatun, itu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa akrimu auladakum, maka muliakanlah anak-anak kalian. Kenapa kok kita harus memuliakan kepada anak? Fa inna karamatal aulad ibadah, karena memuliakan seorang anak itu adalah satu perbuatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu sahabat, nikah itu berkah, punya anak itu rahmat. Ini nggak bisa dicapai kecuali dia memberlangsungkan akad pernikahan. Makanya jangan lama-lama jomblo sahabat, nikah. Nikahnya berkah, anaknya rahmat. Kemudian apa? Ibadah kita dengan apa? Ya kita mulia itu anak. Kita memuliakan anak itu menjadi ladang ibadah bagi kita sebagai orang tuanya. Kemudian keutamaan selanjutnya dari pernikahan adalah sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nabi mengatakan an-nikahu sunnati, nikah itu adalah jalanku, jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman raghiba an sunnati, maka siapa orang yang benci terhadap jalanku, yakni melalui jalan pernikahan, maka falaisa minni, dia bukanlah orang-orang yang berjalan di manhajnya, berjalan di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lagi-lagi peringatan bagi siapa? Orang yang bertahan dengan kejombloannya. Nabi bilang begitu. Nikah itu jalanku, kata Nabi. Kalau dia nggak suka sama jalanku, berarti dia bukan bagian dariku. Itu. Kita kan tidak mau menjadi bagian yang bukan masuk dalam bagian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang kita lakukan? Nikah. Kemudian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, iltamisu ar-rizqa bin nikah, carilah rizki bin nikah,
dengan kita menikah. Ya. Jadi bukan mapan dulu baru nikah, tapi nikah dulu baru mapan. Kenapa? Karena Nabi mengatakan al-iltamisu ar-rizqa bin nikah. Carilah rizki itu dengan cara menikah. Nikah dulu, nanti baru rizkinya akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena di sini dikatakan fa innahu jalibun lil barakah jarun lirizki idza saluhat an-niyah. Nikah itu bisa menarik ya kepada keberkahan dan juga bisa mengalirkan kepada rizki. Catatannya, apabila niatmu di dalam menikah itu baik. Jadi begitu. Bukan mapan dulu baru nikah. Nikah dulu baru mapan. Ketika niat seseorang baik di dalam pernikahan, maka dengan niat baiknya itu akan bisa menarik keberkahan dan bisa mengalirkan kepada rizki. Oleh karenanya Nabi bersabda, iltamisur rizqa bin nikah. Carilah rizki dengan melalui menikah. Kemudian ancaman lagi nih bagi orang yang bertahan dengan kejombloannya, nikah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syirarukum uzzabukum. Nabi bersabda, seburuk-buruk kalian adalah kalian yang dalam keadaan bujang. Kalau kita bilang sekarang jomblo, jomblo itu seburuk-buruk, itu kata Nabi. Seburuk-buruk kalian adalah kalian yang dalam keadaan membujang. Kemudian Nabi menambahkan, wa aradilu mautakum uzzabukum. Dan sehina-hinanya kematian kalian uzzabukum, mati dalam keadaan jomblo. Ini sahabat Al-Burdah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mati dalam keadaan bujang, maka itu adalah sehina-hinanya kematian. Ardalu mautakum uzzabukum, se'aradilu mautakum uzzabukum. Sehina-hinanya kematian adalah mati dalam keadaan bujang. Itu kawin kita, kawin. Kemudian keutamaan dari menikah yang selanjutnya, sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syirarukum uzzabukum, rak'atani min muta'ahilin khairun min sab'ina rak'atan min ghairi muta'ahil. 2 rakaat yang dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga itu lebih baik 70 rakaat, lebih baik ketimbang 70 rakaat yang dikerjain sama orang yang masih bujang, belum punya keluarga. Begitu. Itu lihat keutamaan nikah. Ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sahabat Al-Burdah. Kawin. Ibadahnya aja 2 rakaat yang dikerjain nih. 2 rakaat yang dikerjakan sama orang yang sudah berkeluarga itu lebih baik ketimbang 70 rakaat yang dilakukan sama orang yang belum berkeluarga. Makanya kawin. Apa? Kawin. Kemudian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan dari pernikahan, ma at'amta zaujataka fahuwa laka sadaqatun. Sesuatu yang engkau berikan kepada istrimu, kata Nabi, apapun yang kamu kasih kepada istrimu, fahuwa laka sadaqah, maka itu adalah sedekah bagimu. Nah, itu dia. Salatnya lebih baik dari 2 rakaat berbanding 70 rakaat.
Pemberian yang kita berikan juga kepada istri itu bernilai sedekah. Itu sahabat. Jadi banyak sekali keutamaannya. Di antaranya apa? Nikah itu adalah barokah. Anak itu adalah satu rahmat dari Allah. Ketika kita sudah menikah, kita sudah berjalan di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa dengan menikah itu bisa menarik segala macam rizki ketika punya niat yang baik. Dengan menikah, nilai ibadah kita pun akan semakin meningkat ketimbang orang yang belum menikah. Dan pemberian yang kita lakukan kepada seorang istri itu pun juga bernilai sedekah. Ya, kita doain nih sahabat Al-Burdah yang masih belum kawin biar nemu jodohnya. Amin. Yang jauh biar dekat, yang dekat biar cepat jadi jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.